Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Hukum pidana hadir di masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda strafrecht. Straf berarti pidana dan recht berarti hukum. Sudarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni pertama, memuat pelukisan dari perbuatan orang-orang yang diancam pidana. Yang kedua, KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Banyak pendapat para ahli dalam menafsirkan hukum pidana tersebut seperti Wirjono Prodjodikoro, Sudarto, Satoji Kartanegara, Profesor Mulyanto, dan lain-lain. Tetapi penulis ingin mencari benang merah dalam perbedaan pendapat para ahli, yaitu hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya. Hukum pidana material berbicara mengenai delik. Untuk memudahkan pembaca, hukum pidana material dalam aturannya memiliki ciri-ciri dalam perumusan undang-undang. Selalu didahului dengan frasa kalimat barang siapa dan ditutup dengan sanksi pidana dan seterusnya. Sedangkan hukum pidana formil berbicara mengenai hukum acara dengan memiliki ciri-ciri dalam aturannya, ialah dalam perumusan undang-undang. Selalu didahului dengan frasa kalimat batasan-batasan pengertian ruang lingkup kewenangan. Kemudian asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas adalah asas yang menentukan tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang, atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Menurut Mulyadi, asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu, tetapi asas legalitas bertujuan untuk memperkuat adanya kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan deferent function dari sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperoleh penerapan the rule of law. Nah, dalam kitab undang-undang hukum pidana dikenal dengan istilah Strafbarfit, dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan atau mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan mengandung unsur-unsur sebagai perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau mencocoki rumusan delik, memiliki sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Nah, unsur-unsur tindak pidana. Penulis menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana itu ialah ada perbuatan, ada sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Dalam tidak ada alasan pembenar terdiri lagi dari yang pertama daya paksa absolut, kedua adalah pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1, yang ketiga adalah menjalankan ketentuan undang-undang pasal 50 ayat 1 KUHP, yang keempat adalah menjalankan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Kemudian pertanggungjawaban pidana dalam istilah disebut dengan theoretical verdict atau criminal responsibility, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Sedangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah yang pertama adalah mampu bertanggung jawab, yang kedua adalah kesalahan, dan yang ketiga adalah tidak ada alasan pemaaf. Nah, menurut Adami, teori pemidaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan. Yaitu aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 yang mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert Stahl, dan Leo Polak, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah teori relatif atau teori tujuan. Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Yang selanjutnya adalah teori gabungan. Teori ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur-unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif. Jenis-jenis tindak pidana. Hukum pidana di Indonesia mengenal 2 jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, yakni yang pertama adalah pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Yang kedua adalah pidana tambahan, kemudian terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Terima kasih. Ada pertanyaan?